Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita yang kedua ini terkait dengan mata kuliah survei CNSS. Materi kali ini melanjutkan materi kita minggu lalu, masih dengan introduction into CNSS. Apa itu CNSS? Jadi ini slide yang telah saya tampilkan minggu lalu, bahwa CNSS itu adalah sebuah teknologi penentuan posisi yang memanfaatkan satelit sebagai kuncinya. Kalau kita lihat dari kependekannya atau akronimnya, GNSS itu adalah kepanjangan dari Global Navigation Satellite System. Ini hati-hati karena nanti ketika kalian membahas mengenai GLONASS atau GNSS versi Rusia, bahasa Rusianya juga GNSS, dan kepanjangan, akronimnya itu GNSS, tapi kepanjangannya itu bukan Global Navigation Satellite System. Nanti bisa kita cek bersama ya. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa GNSS ini bukan penentuan posisi dengan menggunakan satelit tunggal, ya, bukan merupakan teknologi penentuan posisi yang hanya menggunakan satu sistem satelit saja, tapi GNSS ini adalah gabungan dari beberapa sistem satelit yang telah mengorbit di atas langit kita. Ada GPS milik Amerika, GLONASS milik Rusia, Galileo kepunyaannya Uni Eropa, ada Beidou menyusul kepunyaan Cina. Bahkan telah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, QZSS dan IRNSS itu sebenarnya juga sudah masuk ke jaringan sistem global gitu ya. Dan masih banyak lagi ya, beberapa negara kemudian mencoba untuk masuk join dalam sistem global ini, sehingga yang masuk ke sistem global ini tidak hanya 4 satelit ini saja untuk saat ini. Nah, ini juga sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kenapa atau apa keuntungan penentuan posisi menggunakan satelit? Yang pertama, itu dapat digunakan setiap saat tanpa bergantung cuaca dan waktu. Yang kedua, itu cakupan wilayah sangat luas, sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Yang ketiga, itu cocok untuk segala jenis platform, mau itu diinstal atau GPS yang terpasang di mobil, oke, di kereta tidak masalah, kapal juga bisa, dan sebagainya. Kemudian bahkan di jam tangan juga ada GPS-nya sekarang ya. Kemudian yang keempat, keuntungan adalah teknologi ini tersedia secara gratis. Kita tidak dipungut biaya sepeser pun untuk memanfaatkan ini. Hanya saja yang jelas device-nya harus beli ya. Artinya kalau mau menangkap sinyal harus dengan menggunakan device. Nah, device-nya harus beli. Tapi teknologinya, atau sekali kita punya device, maka device yang kita gunakan itu akan bisa digunakan untuk penentuan posisi secara otomatis. Tidak perlu kita bayar dulu ke Amerika, kita tidak perlu bayar dulu ke Rusia, kita tidak perlu bayar dulu ke Cina untuk memanfaatkan teknologi mereka. Kemudian relatif mudah dan tidak memakan banyak tenaga. 6 ketelitian tinggi, ini sudah kita jelaskan kemarin, sehingga kita tidak akan jelaskan lebih detail lagi di pertemuan kali ini. Bidang referensi tunggal. 8, tidak melakukan saling keterlihatan titik, ini kontras dengan survei terestris. Kemudian 9, tidak terpengaruh topografi. 10, terakhir, data pengamatan sulit untuk dimanipulasi. Kemudian kelemahannya juga sama, kemarin sudah kita jelaskan, lebih sedikit tapi cukup signifikan sebenarnya. Karena satu, ketika orang atau ketika surveyor ingin memanfaatkan teknologi penentuan GPS dengan menggunakan ingin memanfaatkan teknologi penentuan posisi dengan menggunakan GPS, maka tidak bisa dia berada di sebuah tempat yang tertutup rapat. Tidak bisa dia berada di dalam gua, tidak bisa dia di bawah yang vegetasi yang lebat, tidak bisa, karena sinyal GPS tidak bisa menembus vegetasi, sinyal GPS tidak bisa menembus penghalang, ya. Ini cukup signifikan, sehingga syarat utama GPS itu, kalau kita lihat dari kekurangannya ini ya, dia harus berada di tempat yang terbuka. Ya, kemudian ada penggunaan titik, kita sebagai pengguna itu tidak punya kontrol penuh dan wewenang. Jadi seperti mau diapain juga terserah Amerika sana, mau diapain juga terserah ke GLONASS pihak Rusia sana, mau diapain juga terserah Cina sana. Kita tidak punya wewenang karena kita hanya user, pengguna yang memanfaatkan secara gratis. Kemudian datumnya juga sama, karena menggunakan satu datum tunggal, maka boleh jadi datumnya itu tidak kompatibel
Tidak cocok ketika diterapkan di sebuah wilayah yang menggunakan datum lokal atau regional. Nah, yang keempat, ini juga sama karena referensi ketinggian dari GPS atau GNSS itu adalah ellipsoid. Sedangkan referensi ketinggian untuk surveyor, untuk kita ini biasanya menggunakan geoid atau MSL, sehingga tidak ketemu. Satu menggunakan ellipsoid, satu menggunakan geoid yang diambil oleh MSL, sehingga sistem tinggi yang ada di GPS atau GNSS itu tidak untuk keperluan pengukuran sebenarnya di lapangan, untuk keperluan praktis. Ya, kemudian yang kelima, pengolahan yang lebih kompleks. Nanti ketika praktikum kalian akan langsung menemukan atau langsung merasakan bagaimana kompleksnya pengolahan data GPS ini. Tidak seperti data TS, tidak seperti data teori digital. Kalau teori digital perlu tertutup pakai baudit ya. Kalau TS bahkan langsung keluar koordinatnya, tidak perlu diolah lebih jauh lagi. Nah, kalau GPS enggak, raw datanya itu RENEX. Nah, RENEX ini yang akan kita gunakan untuk menghitung posisi X, Y, Z di atas permukaan bumi. Nanti kalau kita sudah masuk ke hitung kuadrat terkecil terkait penentuan posisi akan lebih kompleks lagi, gitu ya. Kemudian jelas karena penentuan posisi dengan menggunakan GNSS itu adalah penentuan posisi berdasarkan satelit atau berdasarkan tool atau alat dari extraterrestrial di atas langit, tentu dia punya karakteristik dan persyaratan yang berbeda kalau kita bandingkan dengan survei yang menggunakan alat-alat basisnya adalah terrestris atau yang nempel di permukaan bumi. Nah, ini terkait perkembangannya. Jadi penelitian tentang pemanfaatan teknologi satelit untuk penentuan posisi itu dimulai tahun 1960 oleh Angkatan Daratnya Amerika sana. Nah, ini yang unik. Kalau di Amerika, di negara-negara yang maju, biasanya pengguna teknologi canggih pertama kali itu adalah militer. Jadi yang berusaha untuk terus-menerus menemukan teknologi yang super canggih itu biasanya adalah militer. Nah, di GPS pun sama. Jadi pertama kali menemukan atau yang pertama kali memulai riset mengenai penentuan posisi dengan ketelitian tinggi berdasarkan satelit itu adalah dari US Air Force, dari militer Amerika tahun 1960. Kemudian tahun 1973 itu sudah berhasil menelurkan project, sudah berhasil menentukan produk yang disebut dengan GPS. Namanya pun bukan GPS pertama kali. Ya, kemudian terus sampai dengan 1982 pada masa Perang Dingin. Karena GPS sudah berhasil diproduksi oleh Amerika, Rusia merasa tersaingi. Ya, kalau kalian lihat, kalau kalian baca ya di Perang Dingin dulu waktu Uni Soviet masih berdiri dan Amerika itu kan mereka berusaha untuk saling kejar mengejar teknologi. Satu punya senjata ini, yang lain ngikutin. Yang negara ini berhasil menciptakan senjata ini, negara ini ngikutin. Jadi perang dingin itu ya. Begitu pula di sini. GPS sudah berhasil di launch oleh US, oleh Amerika, maka Rusia pun getol. Akhirnya tahun 1982 Rusia berhasil, atau Uni Soviet ketika itu berhasil membuat satelit yang diberi nama GLONASS. Nah, ada kejadian yang menarik. Jadi di tahun 1983 itu ada penerbangan Korea Airlines, nomor penerbangan 007. Dia menggunakan GPS untuk navigasi di udara ketika itu. Dan saat ini juga sampai dengan saat ini semua pesawat-pesawat yang terbang di atas langit itu menggunakan GPS untuk navigasi. Nah, di tahun 1993 secara ada yang mengatakan itu teori konspirasi, kemudian ada yang mengatakan ini enggak, memang teknologinya masih belum berkembang. Tapi yang jelas trek yang harus dilalui pesawat KAL 007 itu agak melenceng dari trek sebenarnya. Ya, jadi dia dari Amerika menuju ke Korea, tapi dilalah ketika melintasi Samudra Pasifik, petnya itu atau arah terbang itu agak mencong ke kanan. Yang mana kalau kanan itu kan jelas ya, atasnya Korea itu mana? Rusia kan? Nah, mencong ke kanan, masuk ke wilayah terbangnya Rusia. Nah, oleh Rusia karena diidentifikasi itu sebagai objek asing yang tidak punya izin terbang di atas negara mereka, maka oleh pesawat jet Rusia kemudian ditembak jatuh. Ya, dari bisa di Google atau bisa dicari di Wikipedia. KAL 007. Jadi tracknya itu mencong, begitu masuk ke wilayah terbang Rusia ditembak oleh Rusia ketika itu.
Nah, hal ini memicu untuk membuka penggunaan GPS menjadi lebih luas, sehingga tahun 1994 itu GPS berhasil mendapatkan 100% coverage untuk seluruh dunia. Ya, nggak seluruh dunia sih, karena di daerah kutub juga tidak begitu memanfaatkan GPS juga. Tapi overall, almost di semua area di seluruh dunia ini bisa di cover oleh adanya satelit GPS untuk penentuan posisinya. Nah, namun ya di 1994 ini penggunaannya itu masih terbatas untuk kalangan militer. Jadi penentuan posisi sampai dengan fraksi milimeter sampai dengan ketelitian milimeter itu hanya terbatas, hanya bisa digunakan untuk militer Amerika Serikat ketika itu. Gitu kan? Baru kemudian tahun 2000 negara Amerika membuka satu band yang digunakan agar GPS itu bisa menentukan posisi hingga ketelitian sampai milimeter. Tapi sebelumnya enggak, sinyalnya diacak. Ya, diacak sehingga kalau kita menggunakan GPS pada saat itu, maka ketelitian jangan harap sampai mencapai fraksi milimeter. Paling banter 10 meteran, ya kesalahannya itu. Nah, barulah di setelah tahun 2000 ketika Amerika telah membuka akses ya ke sipil terkait dengan peningkatan akurasi, kemudian negara-negara mulai berlomba ya, dari mulai Cina merancang Beidou, kemudian Eropa mulai merancang Galileo dan sebagainya. Sehingga sampai dengan saat ini semua satelit yang telah mengorbit di atas permukaan bumi yang ada di langit sana itu berada pada satu buah sistem yang sama yang kita sebut dengan GNSS. Ya. Nah, kalau kita lihat ini juga sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Jadi secara umum GNSS itu terdiri dari 4 sistem satelit. Ya, kalau kita mengesampingkan dulu yang QZSS, kita mengesampingkan dulu yang IRNSS gitu ya. Jadi kita cukup memperhitungkan pemain-pemain besar di sini. Ya, kalau kita bicara pemain besar kayak misalkan kita ngomong tentang seluler, ya kita bicara pemain besarnya ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL gitu ya. Yang lain ada tapi masih belum sebesar Telkomsel. Nah, di GNSS pemain-pemain besarnya itu ya GPS, ada GLONASS, ada Galileo, dan ada Beidou. Punya Sina. Nah, di sini di kotak-kotak kecil ini sudah saya beri informasi terkait dengan NS itu number of satellite, yaitu jumlah satelit yang mengorbit ya di atas permukaan bumi. Kemudian NOP itu number of orbiter plane, yaitu jumlah bidang orbit yang digunakan untuk 24 satelit ini. Kemudian ada OIA, itu adalah orbit inclination angle atau sudut inklinasi tiap-tiap orbit. Jadi sudutnya itu tidak tegak lurus dengan sumbu rotasi bumi, tidak, tapi dia sedikit mencong gitu ya, sedikit condong gitu yang kita sebut dengan sudut inklinasi. Ini adalah sudut 90 derajat ya, sudut lurus vertikal. Sudut inklinasi itu adalah sudut defleksinya ya, sudut gesernya ini ya, sudut gesernya ini ya. Nah, ini di sini ini adalah sudut inklinasi. Nah, di GPS sudut inklinasinya itu adalah 55 derajat. Nah, kemudian kalau kita lihat di Beidou itu ada 35 satelit yang terbang di atas permukaan bumi dengan jumlah orbit 3. Ini pasnya kecil sekali nih. Kemudian GLONASS juga sama, bisa dilihat sendiri ada 24 satelit yang mengorbit di atas permukaan bumi dengan jumlah total ada 3 orbit ya, ada 3 bidang orbit. Kalau Galileo total ada 30 satelit yang mengorbit di atas permukaan bumi dengan bidang orbit berjumlah 3 ya. Berarti kalau kita bicara Galileo ya contohnya, dia ada 30 satelit sementara dia punya bidang orbitnya itu 3. Berarti satu bidang orbit digunakan oleh 10 satelit. Ya, kita bayangkan kalau kita punya jalur kereta api relasi Jogja Solo ya, itu sebagai satu bidang orbit. Berarti kalau kita umpamakan jalur Jogja Solo itu sebagai satu bidang orbit, kalau Galileo ini ya contohnya, berarti satu jalur itu ada 10 kereta ya. Di satu jalur itu ada 10 kereta yang lalu lalang. Kalau ke GPS juga sama, karena GPS punya 24, masing-masing ada 6 orbit, berarti satu orbitnya terdapat 4 satelit yang
nge-track yang melintas, gitu ya. Dan biasanya spasi antara satu dengan satelit yang lain itu sama. Jadi let's say misalkan ini satu bidang orbit ya, satu bidang seperti ini, maka per 90 derajat dia ada satelit 1, 2, 3, 4, gitu ya. Satu satelit terdapat 4 satelit terdapat di satu bidang orbit yang sama. Ini ya. Nah, ini secara konstelasi sistem seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat GPS sekarang. Tadi dikatakan bahwa GNSS itu terdiri dari 4 sistem satelit ya. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Nah, kita membicarakan tentang GPS terlebih dahulu. GPS itu adalah singkatan dari Global Positioning System, yaitu sistem penentuan posisi yang menggunakan teknologi satelit, sama ya, ini default pengertian dari GNSS, di mana sistem satelit ini didesain dan dibangun serta dioperasikan dan dipelihara oleh Menteri atau Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Dulunya saat program GPS itu mulai dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, diberi nama program Navstar Satellite Program. Jadi ya, nama awalnya itu adalah Navstar. Dan tercatat dalam sejarah bahwa satelit pertama kali yang diluncurkan oleh Amerika itu tertanggal atau mempunyai tahun di tahun 1978. Yang kemudian ke-24 satelit itu mulai fully operation, jadi mulai beroperasi secara penuh itu di pertengahan tahun 1990. Karena jelas tidak mungkin ya meluncurkan satelit 24 itu dalam satu waktu, gitu nggak mungkin. Satu, pembangunannya atau produksinya itu butuh waktu, jadi tidak mungkin menyelesaikan 24 satelit itu diproduksi dalam satu waktu yang sama, mesti bertahap ya. Satu selesai, luncurkan. Kita dua, luncurkan lagi. 3, luncurkan lagi. 4, luncurkan lagi, gitu ya. Nah, total itu mulai beroperasi secara penuh tahun 1990. Ya, nah, kemudian tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sejak tahun 2000-an pihak militer Amerika tidak lagi melakukan jamming, tidak lagi melakukan pengacaan terhadap sinyal satu band di GPS yang menyebabkan band itu menghalangi kita civilian ya, pihak sipil untuk mendapatkan ketelitian posisi yang maksimum. Nah, begitu band itu dibuka, sudah kita sampai dengan saat ini bisa menentukan posisi titik secara teliti sampai dengan fraksi milimeter. Oke, nah kalau kita lihat GPS itu adalah sebuah sistem tadi ya. Tentu kalau kita bicara sistem, dia terdiri dari beberapa segmen. Ya, dia terdiri dari beberapa komponen yang menyusun sistem tersebut. Nah, kalau di GPS paling tidak ada 3 segmen yang berperan di sana. Yang pertama adalah segmen langit atau space segment, kemudian ada segmen pengguna atau user segment, kemudian ada segmen kontrol atau control segment. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di diagram ini ya, hubungan antara user dan space segment itu hubungan one way ya, dari si satelit mengirimkan sinyal ke pengguna. Ya, jadinya kalau di sini kita bisa balik, berarti pengguna tidak bisa mengirimkan sinyal ke satelit. Nah, berbeda dengan sistem kontrol. Berbeda di segmen kontrol. Kalau di bagian kontrol, selain dia itu menerima sinyal dari satelit, segmen kontrol ini dia bisa mengirimkan sinyal. Kalau versi internet, versi kita berarti bisa upload ya. Kalau user hanya bisa download, kalau segmen kontrol dia bisa download dan juga bisa upload. Nah, mesti kalau seperti ini, mesti ada tujuannya. Mesti ada sesuatu kenapa kok user ini hanya bisa mendownload, hanya bisa menerima, dan kenapa kalau si kontrol dia bisa menerima dan bisa mengirim. Ya, mesti punya tujuan. Nah, kita akan bahas. Pertama adalah space segment atau segmen satelit. Ini ya, jadi segmen satelit adalah segmen yang berada di atas permukaan bumi ya, yang terdiri dari konstelasi satelit yang mengirimkan sinyal radio, mengirimkan sinyal gelombang radio itu kepada pengguna, ya kepada mereka-mereka yang mempunyai receiver GPS di HP mereka, di jam tangan mereka, di mobil mereka dan sebagainya.
Secara keseluruhan ada 24 satelit yang mengorbit di 6 bidang orbit yang berbeda. Nah, coba kita perhatikan di gambar sebelah kiri ini ya. Ini orbit pertama saat meningkar. Nah, di satu orbit ini harusnya terdapat 4 buah satelit yang mengorbit di satu bidang orbit. Sehingga kalau kita hitung harusnya sistem ini dia mempunyai 6 totalnya. Ada 6 buah bidang orbit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 buah. Ya, masing-masing orbit ada 4 buah satelit. Sebenarnya lebih dari 24, tapi yang lain adalah cadangan. Tapi overall untuk pengetahuan umum kita ya 24 lah. Dengan sudut inklinasi 55 derajat tadi ya, ini lurus, inklinasi itu ini deflectionnya ini. Nah, ini sudutnya ini. Ya, 55 derajat. Kemudian ketinggian rata-rata dari satelit ya relatif terhadap permukaan bumi itu adalah 20.200 km. Cukup tinggi, bahkan kalau kita katakan ini adalah satelit yang relatif paling tinggi dibandingkan dengan satelit yang lain. Kalau kita bandingkan dengan satelit altimetri, kalau kita bandingkan dengan satelit penginderaan jauh, satelit GPS ini punya ketinggian yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena satelit altimetri, satelit penginderaan jauh, satelit-satelit yang lain yang membutuhkan penentuan posisi, yang membutuhkan koordinat untuk nge-track jalur terbangnya itu menggunakan teknologi dari GPS. Sehingga nggak mungkin dong kalau misalnya GPS berada di bawah, satelit altimetri di atas ini kan. Gimana ceritanya? Kalau seperti ini dibalik bisa. GPS mengontrol satelit altimetri, GPS ini mengontrol satelit penginderaan jauh, satelit SAR, gitu ya. Jadi dia harus berada di atas sehingga secara keseluruhan ketinggian dari GPS ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan satelit-satelit yang lainnya. Nah, kalau kita hitung, kita timer gitu ya, waktu putarnya, waktu tempuhnya, satu kali tempuh mengintari permukaan bumi. Ya, mengintari satu bumi ini dibutuhkan waktu sepanjang 11 jam 58 menit untuk si GPS ini menyelesaikan satu kali putarannya. Ya, dibutuhkan 11 jam 58 menit. Kalau kita perhatikan, kalau kita satu hari 24 jam ya. Kalau 11 jam itu berarti kecepatannya lebih cepat ya dibandingkan dengan rotasi berarti ya. Jadi ditambah lagi satu orbitnya itu punya 4 satelit. Sehingga di atas kertas secara teoritis sangat mudah sekali seorang user, seorang pengguna di atas permukaan bumi, apalagi dia berada di ekuator, untuk mendapatkan di satu kali berdiri alat itu lebih dari 4 satelit. Dan memang harus 4 minimal. Kenapa? Nanti kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Meskipun saya sudah pernah men-spill ya ini di mata kuliah yang lain, tapi kita akan bahas lebih detail lagi kenapa harus 4 di pertemuan yang akan datang. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi ini bidang orbit yang pertama, bidang orbit yang kedua, bidang orbit yang ketiga sampai yang ke-6. Ya. Simbolisasinya pakai huruf A, B, C, D, E dan F. Kita lihat di sini, satu bidang orbit ini terdapat 4 buah satelit. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yang 2 ini biasanya cadangan. Saya tadi bilang ya, secara umum ada 24, tapi dia punya cadangan. Nah, ini cadangannya. 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 22 tambah 6, 30. Ya, cadangannya. 1 2 3 4, 1 2 3 4, semuanya ada 4. Ya, satu buah orbit dia punya 4 satelit. Satu buah bidang orbit dia punya 4 satelit yang mengorbit di bidang orbit tersebut. Sehingga kalau kita katakan misal kita mau mendefinisikan, kalau kalian pakai GPS handheld terutama ya, coba kalau yang sudah punya GPS handheld bisa dibuka, bisa di-on-kan dan dilihat. Biasanya kalau kita lihat yang versi satellite view ya, biasanya di situ ada kotak-kotak, ada simbol satelit ya, ada simbol satelit yang sedang mengorbit di langit gitu kan. Kemudian di situ ada informasi penamaan. Nah, informasi penamaannya itu berdasarkan bidang orbitnya ini. Contoh, misalkan kalau di situ tertulisnya B3, berarti satelit itu adalah satelit nomor 3 yang berada di bidang orbit B.
gitu ya. Saya ulangi, kalau di GPS handheld itu tertulis B3 gitu ya, bukan B3 itu bukan berarti biohazard loh ya, barang berbahaya, bukan. Kalau di GPS handheld tertulis seperti itu berarti kita mendapatkan sinyal dari satelit nomor 3 ya, yang berada di bidang orbit B. Ya, berarti kalau misalkan di GPS handheld kita tertulis F4, nah berarti GPS kita, handheld kita itu sedang menerima sinyal dari satelit nomor 4 yang ada di bidang orbit F. Begitu seterusnya. E3, D2, A1, A4, nah gitu ya. Jadi nomor di belakang itu selalu menunjukkan satellite vehicle number, ya, nomor satelitnya. Nah, sedangkan huruf di depannya itu menunjukkan bidang orbit yang ditempati satelit tersebut. Jelas ya? Nah, ini adalah dari sisi satelit ya, dari sisi segmen satelit. Sekarang kita masuk ke segmen kontrol. Segmen kontrol. Kalau kita lihat ke diagram tadi, segmen kontrol dengan segmen satelit itu dia bidireksional. Jadi dia bisa upload, dia bisa download, dia bisa menerima, dia juga bisa mengirim. Kenapa seperti itu? Nah, kita lihat. Ini adalah persebarannya. Ya, ada banyak tipe, ada banyak jenis sistem kontrol. Ya, ada master control station, ada ground antenna, ada NGE dan sebagainya. Apa itu? Nanti kita lihat ini. Nah, ini ya. Maaf. Nah, ini ya. Ada satellite, ada sistem kontrol yang diklasifikasikan sebagai ground antenna station. Ya, jadi stasiun antena yang nempel di atas permukaan bumi. Ada 3 stasiun, ada 3 titik kontrol yang masuk kategori ground antenna station, yaitu stasiun Ascension, stasiun yang ada di Diego Garcia, dan stasiun yang ada di daerah Kwajalein. Kemudian ada 5 stasiun yang masuk kategori MS atau monitor station. Apa saja? 3 diantaranya itu adalah stasiun GAS, ya, ditambah 2 itu stasiun Colorado Spring atau stasiun yang terletak di wilayah Colorado, kemudian stasiun yang terletak di Kepulauan Hawaii. Yang ketiga, ada stasiun yang masuk kategori PCS, Pre-Launch Compatibility Station. Ini biasanya di Amerika sana, di Cape Canaveral. Ini biasanya Cape Canaveral itu adalah lokasi atau area yang biasa digunakan untuk peluncuran satelit di Amerika sana. Kemudian yang terakhir ada stasiun yang masuk ke kategori Master Control Station. Ini di Colorado Springs. Nah, ini adalah salah satu jenis control station, yaitu monitor station. Di monitor station ini mereka menggunakan receiver GPS yang sophisticated, yang canggih. Kenapa canggih? Karena di sini mereka bertugas, atau titik ini, stasiun ini bertugas untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan di-upload, yang akan digunakan oleh user untuk menentukan posisi yang teliti, sehingga harus benar-benar betul, harus benar-benar valid datanya. Apa yang diambil? Ada data navigasi, ada data pengukuran jarak, dan ada data atmosfer. Ya. Nah, kemudian data-data yang telah diambil oleh receiver yang valid tadi diolah, kemudian lewat master control station ini diupload ulang. Untuk apa? Untuk mengontrol konstelasi GPS. Jadi agar diatur agar GPS antar satelit GPS itu konfigurasi jaraknya konstan. Ya, agar konfigurasi jarak antar satelit GPS itu konstan. Nah, di master control station inilah kita kemudian mendapatkan data navigasi yang precise, data navigasi yang teliti, gitu ya. Karena master control ini adalah otak di balik penentuan posisi teliti dengan menggunakan GPS. Nah, kemudian tipe yang selanjutnya adalah ground antenna. Nah, di bagian inilah atau di stasiun inilah yang digunakan oleh
segmen kontrol untuk mengupload, untuk mengirimkan data-data yang telah diproses tadi. Kan tadi dari GPS mengirimkan data-data ke sistem kontrol untuk diolah, kemudian dikirimkan ulang. Nah, di ground antena inilah yang digunakan untuk mengirimkan ulang data-data yang telah diolah di stasiun kontrol. Ya, dikirimkan ulang, diupload di satelit. Sehingga satelit-satelit yang berada di atas permukaan bumi itu selalu termaintain, selalu terjaga kualitasnya. Nah, ini adalah resume ya, resume dari fungsi segmen kontrol ya. Ada 6 fungsi segmen kontrol pada sistem GPS. Yang pertama, dia berfungsi untuk mengontrol dan memantau operasional satelit dan memastikan bahwa tiap-tiap satelit yang berada di atas orbit sana itu sehat. Yang pertama itu. Yang kedua, memantau dan memastikan semua satelit berada pada masing-masing orbitnya. Makanya tadi kalau kita lihat di penjelasan awal, satelit yang melintas di atas receiver tertentu, dia mengirimkan sinyalnya. Di bawah ada stasiun kontrol yang menerima sinyal dari satelit yang dilengkapi oleh receiver yang sophisticated tadi itu ya. Sehingga si segmen kontrol tahu, ini si satelit A3 itu masih berada di track yang benar. Ini satelit F1 masih berada di track yang benar. Ini satelit D4 masih berada di bidang orbit yang sebenarnya, gitu ya. Jadi itu fungsinya untuk memantau dan memastikan semua satelit berada pada masing-masing orbitnya. Kemudian yang ketiga, untuk memantau kesehatan dan status dari semua satelit. Tadi setelah diterima sinyalnya, diolah di ground control, dicek. Berdasarkan sinyalnya itu kira-kira satelit-satelit tadi itu masih on fire nggak sih digunakan untuk keperluan penentuan posisi gitu ya. Sama seperti manusia. Jadi kalau kita mau ngerti kesehatan itu biasanya kan diambil darahnya, diambil urinnya, itu kemudian dicek di lab dan sebagainya. Satelit juga sama, diambil sinyalnya, dicek, diolah, kemudian dites. Ini masih valid nggak sinyalnya ini? Masih menggambarkan sinyal dari satelit yang masih sehat nggak ini? Gitu ya. Yang ketiga, yang keempat untuk memantau catu daya satelit. Jadi dari sinyal tadi, kalau sinyalnya itu masih berada di threshold yang threshold tertentu, let's say ya, katakanlah threshold tertentu, itu menggambarkan kalau thresholdnya segini, itu berarti sinyalnya masih kuat. Kalau thresholdnya sampai batas tengah, berarti ini baterainya sudah soak ini, perlu diganti ini. Nah, gantinya apa ya? Ganti berarti ditenggelamkan, dijatuhkan satelitnya, kemudian diluncurkan satelit yang baru, gitu. Kemudian yang kelima, untuk menentukan dan menjaga sistem waktu. Nah, ini waktu adalah salah satu sistem yang paling penting, salah satu komponen yang paling penting dalam penentuan posisi dengan menggunakan GPS. Bahkan kalau kita lihat di bagian-bagian penyusun GPS, sistem waktu atau apa ya namanya, ya jam yang berada di satelit GPS itu menggunakan jam atom. Yang biasanya kesalahannya itu sampai 1/1 juta apa ya, 1/1 juta atau 1/1 berapa gitu ya. Itu kecil sekali, sangat kecil sekali. Sehingga biasanya itu sangat kecil. Berbeda dengan jam tangan kita. Apalagi kalau jamnya pakai jam tangan Casio KW, KW-nya KW 10, nah, sudah kacau sudah. Kemudian yang keenam, fungsinya adalah untuk verifikasi, ya, untuk verifikasi dan pencatatan data navigasi yang dikirim ke semua pengguna. Jadi ada dua jenis data navigasi. Yang pertama adalah broadcast, ada precise. Broadcast ini biasanya nempel dengan data satelit, data RINEC. Kalau yang precise itu biasanya dikirimkan nanti, ini di-download bukan dikirimkan. Biasanya di-download oleh user ketika akan mengolah data RINEC untuk mendapatkan posisi yang teliti. Ya, kalau dengan broadcast dapat posisi tapi kurang teliti nanti outputnya, ya, luarnya itu kurang teliti. Tapi dengan precise ephemeris, dengan data yang precise setelah diolah oleh sistem kontrol, oleh segmen kontrol, kita user bisa mendapatkan, itu bisa memperoleh data posisi titik dengan ketelitian yang tinggi. Nah, ini kalau kita lihat secara skematik ya terkait bagaimana prinsip kerja dari sistem kontrol yang menyusun GPS, ya, sistem kontrol pada GPS. Jadi ini satelit mengirimkan kode, mengirimkan sinyal ke monitor, stasiun monitor, kemudian sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh
stasiun monitor itu kemudian diteruskan ke master control. Ya, di sini terjadi proses data, ada kontrol satelit, ada ngecek sistem operasional. Nah, dari processing yang dihasilkan oleh master control ini, kemudian outputnya berupa apa? Berupa ephemeris, berupa data waktu, berupa data para parameter. Kemudian setelah ini jadi, setelah ini selesai diolah, dipancarkan ulang, diupload ulang, ya, diupload kemana? Ke satelit masing-masing, ya. Agar apa? Agar posisinya ini, agar kualitas penentuan posisi dengan menggunakan satelit ini itu masih terjaga kualitasnya. Ya, sehingga tetap dikontrol. Ya, bagaimana segmen satelit, bagaimana segmen kontrol ini bekerja bersama-sama secara bidireksional, jadi secara dua arah untuk memastikan bahwa sistem GPS itu masih valid, masih bisa digunakan untuk penentuan posisi secara teliti. Nah, ini terakhir. Ya, segmen terakhir adalah segmen pengguna, kita, ya, user, kita sebagai segmen pengguna. Ini adalah semua pengguna yang mempunyai GPS yang terpasang di device mereka. Tadi saya ulangi, ada kapal, mobil, jam tangan, HP, dan sebagainya. Jadi ya, yang biasanya itu dikatakan alat untuk menangkap sinyal GPS itu kalau perlengkapan itu terdiri dari satu, ada antenanya. Dua, ada receivernya. Tiga, ada built-in microcomputer. Jadi ada built-in microprocessor yang digunakan untuk perhitungan data posisi. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa raw-nya GPS itu reneck, ya, bukan posisi. Untuk mendapatkan posisi dia harus diolah dulu. Sehingga kalau kita pakai HP, kalau pakai jam dan sebagainya yang dia langsung menunjukkan posisi kita saat itu, ya, pada saat berdiri alat, pada saat kita menyalakan device itu, berarti dia punya built-in microprocessor. Ya, paling tidak terdiri 3 device itu. Jadi harus dibedakan ya, antena dan receiver itu beda. Receiver itu kotak besarnya. Nah, biasanya antena itu nyelempit di receiver. Ya, biasanya antena itu nyelempit di receiver. HP itu kotak besarnya. Nah, untuk menerima sinyal HP itu biasanya harus ada antena. GPS juga sama. Barang besarnya itu GPS receiver. Ya, kalau kita punya yang geodetik, tentunya kayak gini. Ya, ini receivernya ini. Yang sebelah kiri ini ya. Dome, kayak dome ini. Maka kalau ini bukan antena, seperti ini semua receiver, antenanya itu berada di dalamnya. Ya, dia salah satu part yang ada di dalam receiver itu. Ya, dia tahu bedanya. Jangan kok balik-balik, oh ini antena Pak, antennya jangan dikira kayak anten ini ya, anten televisi ya. Anten televisi dulu gede, dulu ya, kalau sekarang pakai set-top box ya. Kalau dulu gede-gede, ya, wah, kalau anten itu harus gede. Berarti GPS, oh ini anten Pak, gede soalnya Pak, bukan. Ini sebesar ini dia receiver ini, antennya di dalam receiver, gitu ya. Nah, masih ke segmen pengguna. Jadi biasanya GNSS receiver atau receiver GPS itu terdiri dari 5 komponen utama. Ya, tadi salah satunya adalah antena ya. Ada antena, ada receiver bagian awal, ada bagian depan, ada prosesor, ada input-output device ya. Misalkan kalau kita bermain-main dengan RTK, dia biasanya ada Ada inputnya, input device-nya ya. Boleh pakai HP kalau sekarang mungkin ya. Beberapa waktu yang lalu waktu penelitian Ramadan itu input device-nya dia menginstal aplikasi via Android, ya tidak masalah. Yang kelima ada power supply, ya, power supply ini bisa baterai internal atau bisa eksternal dengan menggunakan aki dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat secara komponen gitu ya, kelima komponen ini bisa digambarkan seperti ini. Ini antenanya, ini receivernya, ini prosesornya. Setelah diproses dia keluar melalui control display unit, keluar melalui LCD gampangannya ya, keluar melalui LCD sehingga kita bisa tahu, oh ini waktu penunjukan tampilan saat si receiver kita itu menerima sinyal dari satelit mana aja. Ini kalau kita ngomong handheld ya, handheld. Oh ini tampilan saat kita mau mendapatkan nilai masking angle, ya, satelit itu berada di atas horizon berapa derajat, gitu ya. Nah, untuk
agar ini tuh nyala, antena, receiver, prosesor, control, display unit itu nyala, dia butuh power supply, dia butuh tenaga. Ya, dia butuh tenaga. Jadi secara sederhana, receiver GPS itu bisa digambarkan, atau receiver GNSS itu bisa digambarkan seperti ini. Ini ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan banyak hal sebenarnya, nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan yang mendatang. Secara sederhana saja, kalau kita kelompokkan berdasarkan tujuannya, maka GPS itu bisa kita dikategorikan menjadi receiver ya. Receiver GPS itu bisa dikategorikan menjadi dua. Receiver untuk kemampuan positioning, untuk pemantauan posisi, atau receiver yang digunakan untuk timing, untuk perhitungan waktu. Ya, untuk perhitungan waktu. Kebanyakan yang saat ini tersebar adalah receiver yang digunakan untuk positioning, untuk penentuan posisi, yang bisa kita breakdown lagi, yang bisa kita bagi lagi menjadi tiga. Keperluan navigasi, keperluan pemetaan, dan keperluan geodetik. Itu untuk pengamatan teliti, untuk pemantauan deformasi, untuk pengikatan titik kontrol, order tinggi, order 0, order 1 gitu ya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan receiver GPS di pertemuan-pertemuan yang akan datang setelah UTS biasanya. Jadi ini ya, kalau kita ngomong antena, maka berdasarkan penjelasan yang tadi, maka antena itu adalah komponen vital. Komponen vital itu berarti kalau tidak ada, misalnya manusia, alat vital, komponen vital, alat vital. Kalau nggak ada, berarti dia nggak bisa hidup. Sama seperti manusia, jantung, kepala itu vital. Kalau nggak ada ya nggak bisa hidup. GPS juga sama. Kalau nggak ada, receiver GPS itu mospro, nggak bisa apa-apain. Dia tidak bisa digunakan untuk menerima sinyal. Kenapa? Antena nggak ada kok. Kalian punya TV zaman dulu, ya, sebelum satu box ya. Punya TV, kok TV-nya nggak mau nyala? Gambarnya semotok. Ternyata apa? Ternyata kabel antennya belum nyolok. Gitu ya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mendeteksi dan menerima gelombang elektromagnetik. Jadi receiver GPS yang tadi bentuknya kayak dome, receiver yang bentuknya kayak piring terbang gitu ya, tanpa ada antena, maka itu hanya receiver tok, receiver rusak boleh dikatakan. Kenapa? Kan dia tidak bisa digunakan untuk mendeteksi, tidak bisa digunakan untuk menerima gelombang elektromagnetik yang datang dari satelit GPS. Nah, setelah datang, tadi karena satu kesatuan ya, setelah satelit itu, setelah antena itu menerima sinyal, maka kemudian dirubah menjadi arus listrik. Nah, arus listrik inilah yang kemudian diperkuat dan dikirimkan ke komponen elektronik untuk diproses. Apa? Ya tadi, untuk keluar posisi, untuk keluar informasi nomor satelit, untuk keluar informasi sudut elevasi, dan sebagainya. Ya, sehingga kalau dikatakan, oh kita harus bisa menentukan posisi dengan ketelitian tinggi, ya tergantung. Apa? Tergantung seberapa sensitif antena kita untuk menerima sinyal. Ya, biasanya semakin mahal harga receiver, maka semakin sensitif antena yang terpasang dan semakin bagus dia digunakan untuk mendeteksi sinyal sehingga penentuan posisinya menjadi semakin tinggi ketelitiannya. Paham ya urutannya ya? Jadi receivernya mahal, antenanya juga pasti mahal, dia semakin tinggi, semakin sensitif, maka semakin bagus untuk digunakan sebagai alat menentukan posisi dengan ketelitian yang tinggi. Ketelitian yang diperoleh semakin tinggi. Ya, kalau bahasa Jawanya ono rego ono rupo. Ya, semakin mahal maka semakin tinggi ketelitian yang bisa diperoleh. Ya. Di luar sana kalau kita lihat ada banyak jenis receiver yang beredar. Entah itu include dengan antenanya, entah itu yang tidak include. Ya, bentuknya pun bermacam-macam. Jadi kalian jangan kaget kalau nanti pas kalian bekerja atau nanti pas kalian jalan-jalan magang gitu ya, lihat, anten GPS kok bentuknya lucu. Nah, jangan. Nah, ada banyak di sini, ada banyak jenis. Enggak semuanya bentuknya dome, tidak semuanya bentuknya kerucut, tidak semua bentuknya pipih kayak piring terbang, tidak, bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Oke, nah kalau kita lihat, apa sih produk utama, apa sih yang dihasilkan dari GPS itu? Ya, apa sih gitu ya? Kalau kalian ditanya nanti oleh adik-adik tingkat, atau waktu kalian nanti di kegiatan sosialisasi prodi, atau waktu kalian menjelaskan ketika wawancara dengan HRD pas masuk kerja, GPS tuh dapatnya apa sih? Outputnya apa sih? Data luarnya apa sih?
Kalau ini ngukur itu outputnya apa sih? Nah, jadi kita lihat apa yang dihasilkan oleh pengukuran dengan GPS. Yang pertama adalah posisi, jelas ya. Posisi ini hasil utama. Ya, hasil utama setelah jungkir balik menyalakan receiver 3 hari 3 malam, itu output utamanya adalah posisi, jelas. Ya. Kemudian dari posisi ini bisa diturunkan di banyak varian produk. Posisi dibandingkan dengan waktu, maka dia jadi velocity, jadi kecepatan. Posisi dibandingkan dengan jarak, maka dia jadi waktu. Dari itu diturunkan jadi akselerasi, ada frekuensi, ada ketinggian, ada total electron content, ada atmosfer ya tadi ya. Kemudian ada water vapor content di atmosfer juga. Bahkan bisa juga digunakan untuk penentuan parameter sumbu kutub, ya, polar motion parameter. Jadi produknya itu banyak. Tidak hanya data, tidak hanya posisi X, Y, Z. Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan penentuan cuaca juga bisa menggunakan GPS. Ya meskipun tidak rigid, tidak semudah ketika kita menggunakan satelit cuaca ya, tapi bisa. GPS itu bisa digunakan untuk penentuan cuaca. Kemudian untuk penentuan tinggi ortometrik, ya tinggi yang basisnya adalah ellipsoid, apalagi. Kalau ortometrik sudah ketahuan, sedangkan kita bisa menentukan tinggi dengan menggunakan water pass, maka selisih antara tinggi water pass dengan tinggi otomatik kita bisa menghitung yang kita sebut dengan undulasi. Ya, jadi banyak deflection vertikal. Jadi banyak produk-produk atau banyak luaran-luaran yang bisa dihasilkan dari pengukuran GPS. Tidak melulu hanya berkisar pada posisi. Ini harus dicamkan. Ya, GPS apa? Penentuan posisi, Pak? Nggak mesti. Ya, dari posisi itu bisa di-derive banyak banget. Dari data RINEC bisa di-derive banyak banget. Ini ya, posisi, kecepatan, waktu, akselerasi, frekuensi. Ini adalah data yang diturunkan dari posisi. Kemudian TEC, electron content, ada WVC, water vapor content. Itu adalah data yang diturunkan hasil dari data yang dihasilkan dari turunan data RINEX. Jadi di data RINEX itu ada informasi yang penting itu. Ya, nggak hanya melulu berbicara mengenai posisi. Bahkan elektron konten yang ada di atmosfer pun bisa dideteksi, bisa dihitung dengan menggunakan data RINEX itu. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang atau di mata kuliah yang lain nanti di aplikasi survei GNSS kita bahas ini. Nah, ini adalah turunannya. Tadi kalau yang tadi adalah turunannya, kalau sekarang adalah aplikasinya. Digunakan untuk apa saja sih? Ini juga banyak banget di hampir semua bidang, hampir semua sisi kehidupan yang membutuhkan penentuan posisi secara teliti. Ya nggak usah teliti lah, yang tidak perlu teliti pun juga sama. Ya, pokoknya semua bidang yang membutuhkan penentuan posisi itu pasti bisa dimasuki oleh GPS. Pasti itu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi aplikasi di masing-masing bidang ini di mata kuliah aplikasi survei GNSS ya. Jadi ada penentuan penggunaan GPS di bidang pertanian, di bidang penerbangan, di bidang lingkungan, kelautan, kereta, rekreasi, jalan tol, banyak sekali. Banyak sekali. Bagi yang mau belajar lebih dulu atau bagi yang ingin membaca-baca, bisa kalian buka di website ini ya, www.gps.gov/applications pakai S ya, akan terlihat ya. Poin demi poin, GPS digunakan untuk agriculture, untuk pertanian. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Untuk penerbangan, kelebihannya apa? Wah, sudah sekali di sini. Ini dijelaskan sudah cukup detail menurut saya ya. Tapi ya itu bahasa Inggris. Nah, demikian tadi pembahasan singkat mengenai GPS, sistem yang menyusun atau segmen-segmen yang menyusun pada sistem penentuan posisi dengan menggunakan satelit GPS. Setelah kita bahas secara singkat, sekarang masuk ke pekerjaan selanjutnya. Nah, di akhir sesi ini saya meminta mahasiswa untuk membuat tugas. Tugasnya apa? Tugasnya mereview sistem satelit khususnya GLONASS dan Galileo.
Kalau tadi kita sudah mendiskusikan apa itu GPS, sistem penyusun GPS, segmen GPS, aplikasinya, produknya apa saja, sudah kita diskusikan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyusun review sistem satelit dari dua sistem lainnya. Kalau tadi GPS sudah, berarti sekarang adalah GLONASS dan Galileo. Ya, tidak perlu dari QZSS, tidak perlu dari RNSSS, tidak perlu dari BEDO, ya, dari GLONASS dan Galileo saja. Yang perlu diperhatikan adalah silahkan digali, silahkan dijelaskan dengan detail terkait dengan histori perkembangannya, sejarahnya, ya, bagaimana mulai ditemukan pertama kali hingga sampai dengan saat ini itu posisinya seperti apa sih, gitu ya, satelit ini. Yang kedua, silahkan dijelaskan juga terkait dengan segmen penyusunnya, ya, segmen apakah sama dengan GPS, dia ada segmen satelit, ada segmen pengguna, ada sistem kontrol, atau lebih banyak, atau jangan-jangan lebih sedikit. Nah, silahkan digali lebih jauh lagi, silahkan digali lebih dalam lagi. Nah, ini yang perlu dituliskan juga, bahwa jangan lupa nanti sebutkan, kalau kalian jelaskan sampai berbuih-buih, sampai berhalaman-halaman, kalian dapatnya dari mana. Nah, sisipkan juga daftar pustaka. Ya, jadi semakin detail semakin baik, semakin banyak juga semakin baik. Tambahkan gambar kalau perlu, sehingga, tapi sangat jelas perlu ya, gambar itu jelas diperlukan untuk penjelasan narasi-narasi, gitu ya, terkait dengan perkembangan, dulu bentuknya seperti ini, sekarang seperti itu. Nah, itu kan perlu gambar ya, gitu ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tugasnya silakan bisa dikumpulkan minggu depan ya, sesuai dengan kesepakatan kita waktu kuliah di hari pertama, 1 jam sebelum perkuliahan minggu depan dimulai. Pertanyaan akan kita buka besok saat pertemuan luring dengan saya di kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.